Selamat malam Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Better Jusen Gule, NIM 10224-003, Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Pada saat ini saya akan membuat video animasi dengan judul materi Sampel Probability, penggunaan sampel probability, serta contoh sampel probability di mata kuliah Biostatistik, dosen pengampu Ibu Pomarida Simbolon, SKM, MKes. Sampel probability atau probability sampling adalah metode pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama atau diketahui untuk dipilih sebagai sampel. Ini bertujuan agar sampel yang diambil dapat mewakili populasi secara acak dan objektif. Kemudian penggunaan sampel probability terdiri dari 4 macam teknik yang meliputi simple random sampling, kemudian proportionate stratified random sampling, kemudian disproportionate stratified random sampling, dan sampling area. Keempat macam teknik pengambilan sampel probability ini memiliki kekurangan dan kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, simple random sampling atau sampel acak sederhana. Pengertian, setiap rekam medis memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Itu adalah contoh penerapannya di dalam RMIK. Kemudian contohnya, misalnya dari 1000 rekam medis pasien rawat inap tahun 2024, sistem komputer memilih secara acak 100 berkas untuk audit mutu rekam medis. Kemudian, teknik yang kedua, proportionate stratified random sampling. Teknik ini pengambilan sampel acak bertingkat atau stratified, di mana jumlah sampel dari setiap strata diambil secara proporsional terhadap ukuran strata terhadap dalam populasi. Artinya, jika satu strata atau kelompok memiliki lebih banyak anggota dalam populasi, maka akan diambil sampel yang lebih banyak juga dari kelompok itu sesuai proporsinya. Contohnya yaitu di rumah sakit, misalnya bagian RMIK menggunakan proportionate stratified random sampling untuk mengambil sampel rekam medis dari beberapa unit pelayanan, misalnya seperti rawat inap, rawat jalan, atau IGD. Sampel diambil secara proporsional berdasarkan jumlah pasien di masing-masing unit agar hasil audit benar-benar mewakili kondisi keseluruhan. Kemudian yang ketiga, disproportionate stratified random sampling adalah teknik pengambilan sampel acak bertingkat atau strata, di mana jumlah sampel dari setiap strata tidak diambil berdasarkan proporsi sebenarnya dari masing-masing strata dalam populasi. Artinya, meskipun satu strata jumlahnya lebih kecil atau lebih besar, kita bisa memilih jumlah sampel yang sama atau berbeda secara sengaja berdasarkan kebutuhan analisis, bukan proporsi. Misalnya dalam rumah sakit, meskipun poli baru seperti poli geriatri hanya memiliki sedikit pasien dibanding poli umum, RMIK tetap mengambil jumlah sampel rekam medis yang sama banyak dengan poli lain untuk mengevaluasi kualitas dokumentasi di unit baru tersebut. Kemudian yang ketiga, keempat, cluster sampling, di mana adalah teknik pengambilan sampel di mana populasi dibagi ke dalam beberapa kelompok atau klaster, biasanya berdasarkan lokasi atau unit pelayanan atau institusi. Lalu beberapa klaster dipilih secara acak dan semua elemen dalam klaster yang terpilih dijadikan sampel atau diambil sampel lagi dari dalam klaster. Atau jika sub-sampling dilakukan, klaster biasanya dipilih berdasarkan kesamaan geografis, organisasi, atau karakteristik lain yang mudah dikelompokkan. Contohnya penerapannya itu evaluasi sistem pencatatan di puskesmas. Misalnya Dinas Kesehatan ingin mengevaluasi kualitas pencatatan rekam medis di seluruh puskesmas di suatu kabupaten. Dari total 50 puskesmas, dipilih 10 puskesmas secara acak sebagai klaster. Kemudian, semua rekam medis di 10 puskesmas itu kemudian dievaluasi.
Ini adalah rumus untuk yang pertama tadi atau random sampling ini. Untuk simple random sampling, kemudian rumus untuk proportionate stratified random sampling, kemudian yang ini untuk cluster sampling. Masuk pada kasus pertama, instalasi RMIK di Rumah Sakit Umum Daerah Sehat Selalu memiliki total 1.200 rekam medis. Pasien rawat inap yang akan diaudit dalam tahun 2024. Karena keterbatasan waktu dan tenaga, hanya sebagian data yang akan diaudit. Kepala instalasi memutuskan untuk menggunakan metode simple random sampling dengan tingkat kesalahan margin of error 5%. Berapakah jumlah minimum sampel yang harus diambil agar audit tersebut mewakili populasi secara statistik? Baik. Kita masuk pada pembahasannya. Pembahasan yang pertama, jawabannya adalah C atau 300. Pembahasannya menggunakan rumus Slovin untuk menghitung jumlah sampel. N sama dengan N kapital per 1 ditambah N kapital E kuadrat, di mana N-nya yaitu 1.200 dan E-nya 0,05 tingkat margin of error. Kemudian N kecil sama dengan 1.200 per 1 ditambah 1.200 dikali 0,05 kuadrat. Hasilnya 1.200 per 1 ditambah 3, 1.200 sama dengan 300. Masuk pada kasus yang kedua. Kasus kedua, bagian RMIK di Rumah Sakit Bahagia ingin meneliti kelengkapan pengisian diagnosis pada rekam medis pasien. Populasi terdiri dari 3 jenis pelayanan. Yang pertama, rawat inap 600 pasien, rawat jalan 300 pasien, dan IGD 100 pasien. Jika total sampel yang ingin diambil adalah 200 rekam medis dan teknik yang digunakan adalah proportionate stratified random sampling, maka berapa sampel yang diambil dari masing-masing strata? Kita masuk pada pembahasannya. Yang langkah pertama yaitu menghitung total populasi. Populasinya 600 tambah 300 tambah 100, hasilnya 1000. Langkah kedua, menggunakan rumus proporsi untuk setiap strata. Ini adalah rumusnya. Kita menggunakannya untuk rawat inap dulu, menghasilkan 120, kemudian dilakukan pada rawat jalan, menghasilkan 60, kemudian di IGD 20, lalu ditotalkan semua sampel, 120 tambah 60 tambah 20 sama dengan 200. Jadi sesuai dengan target yang diambil tadi. Jadi jawabannya adalah bagian A. Kemudian kasus yang ketiga, Dinas Kesehatan ingin menilai kualitas pencatatan diagnosis pada rekam medis pasien di seluruh puskesmas dalam satu kabupaten yang memiliki 20 puskesmas. Karena keterbatasan waktu, dipilih 5 puskesmas secara acak sebagai klaster, dan seluruh rekam medis dari kelima puskesmas tersebut akan diaudit. Jika rata-rata jumlah rekam medis di setiap puskesmas adalah 150 berkas, maka berapakah total jumlah sampel rekam medis yang akan diaudit dari kelima klaster tersebut? Pembahasannya, untuk cluster sampling, jumlah puskesmas kan 20. Kemudian dipilih 5 puskesmas secara acak. Rata-rata isi satu puskesmas sama dengan 150 rekam medis. Maka total sampel 5 puskesmas dikali 150 rekam medis, maka hasilnya 750. Jadi jawabannya adalah C. Baik, demikian video animasi saya pada malam hari ini terkait sampel probability. Saya di mata kuliah biostatistik, dosen pengampu Ibu Pemarida Simbolon. Saya Better Jusan Gula, pamit. Selamat malam Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih.